Alhamdulillahillazi amarona bil jihadi fi sabilillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melaksanakan apa-apa saja yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan ketakwaan yang demikian ini, kita sekalian termasuk orang-orang yang punya ciri khas sebagai orang yang husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, insya Allah 3 hari lagi, tepatnya tanggal 22 Oktober tahun ini, kita bangsa Indonesia akan memperingati Hari Santri Nasional yang ke-9. Insya Allah peringatan Hari Santri Nasional yang ke-9 tingkat nasional akan diselenggarakan di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yakni di kota Semarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada penyelenggara agar kegiatan ini sukses dan membawa keberkahan bagi kita bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisi lain kita sebagai umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, sebagian umat Islam di dunia ini, khususnya yang ada di Gaza, Palestina, dan Lebanon, hari ini sedang prihatin, sedang susah karena dalam keadaan perang, yakni perang dengan Zionis Israel. Sudah banyak korban. Maka itu dua momentum, dua peristiwa penting inilah, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, kita harus mengetahui bagaimana ajaran Islam memberikan tuntunan kita tentang jihad fi sabilillah. Islam agama yang disebarkan dengan dakwah dan ukhuwah serta akhlakul karimah, tidak dengan kekerasan dan peperangan. Akan tetapi apabila agama berada dalam hinaan dan ancaman, Islam tidak membiarkan umatnya diserbu atau diserang oleh musuh-musuh Islam tanpa ada perlawanan dan pembelaan dari pihak umat Islam. Umat Islam memang tidak dilarang berbuat dan berlaku adil kepada siapapun, termasuk orang-orang kafir, termasuk dengan orang-orang kafir, sepanjang mereka tidak mengganggu agama Islam dan kaum muslimin.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi jika orang-orang kafir itu terbukti mengganggu bahkan memerangi umat Islam, maka Islam secara tegas memerintahkan umatnya untuk maju pantang mundur melawan mereka dalam rangka membela dan mempertahankan agama serta melindungi umat Islam dari kekejaman orang-orang kafir yang memerangi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah orang-orang yang memerangi Islam, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap kawasan Gaza, Palestina, yang juga ditambah akhir-akhir ini dengan Libanon, meskipun pada dasarnya bukan masalah agama, akan tetapi sangat besar dampaknya terhadap keselamatan agama Islam dan kaum muslimin muslimat. Oleh karena itu, maka perang yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dalam menghadapi agresi yang dilancarkan oleh mereka itu insya Allah termasuk jihad fi sabilillah. Itulah perbedaan antara jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan jihad yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaiton inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan Taghut. Oleh karena itu, perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 76. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita hitung sampai dengan hari ini, akibat agresi militer Israel di Palestina khususnya, itu sudah puluhan ribu yang meninggal, ratusan ribu yang menderita. 75% masyarakat Palestina sudah hidup di bawah garis kemiskinan, dan 41% anak-anak usia sekolah sudah tidak sekolah karena faktor darurat perang yang dialami di Gaza, Palestina.
Kita tidak tahu persis bagaimana Libanon yang begitu berkepanjangan, yang sekarang Israel Yahudi itu makin membabi buta. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, negeri yang kita cintai, pernah mengalami hal serupa. Durasinya lama, 350 tahun kita dijajah oleh Portugis, Prancis, Inggris, Belanda dan Jepang. 350 tahun, jutaan jiwa meninggal, puluhan juta masyarakat Indonesia menderita. Kita 17 Agustus 1945 kita merdeka. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama. Tetapi tiba-tiba Belanda tidak terima kalau Indonesia merdeka dan mendompleng sekutu, ingin kembali menduduki Indonesia kembali dengan terkenal agresi militer Belanda yang kedua. Kita patut bersyukur dan bangga. Kita ingat sejarah bahwa masyarakat Surabaya, para kiai, santri, para habaib sudah tahu gelagatnya Belanda ingin menduduki bangsa Indonesia kembali yang sebenarnya sudah merdeka. Para kiai, para santri, masyarakat begitu kompak, saling bahu-membahu. Khususnya ada ikhtiar politik yang dilakukan oleh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan berfatwa pentingnya jihad fisabilillah dengan menggelorakan semangat revolusi jihad. Masyarakat merasa termotivasi sehingga pecahlah perang antara rakyat arek-arek Surabaya dengan Belanda yang akhirnya terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, yang sebelumnya tanggal 22 Oktober telah dikeluarkan maklumat fatwa resolusi jihad oleh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gelora begitu membahana di tanah air, termasuk di kota Semarang, ibu kota provinsi. Rakyat Semarang, masyarakat Semarang, para kiai santri telah mempertahankan kemerdekaan yang sudah pernah diproklamirkan sebagai kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur yang insya Allah setiap tanggal 22 Oktober ini sudah merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia. Setiap tanggal 22 Oktober adalah hari peringatan santri nasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kita kepada bangsa Indonesia agar negara kita dijauhkan dari perpecahan dan datangnya musuh dari asing. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan ketika sebagian umat Islam di tanah air, sebagian umat Islam di dunia ini, ketika ada derita yang berkepanjangan, kita tidak tahu kapan akan berujung dan kapan akan berakhir yang dialami oleh Palestina, Gaza dan Lebanon. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang harus kita tunjukkan, yang harus kita solidaritaskan kita sebagai kaum muslimin muslimat, yakni tentu yang pertama dengan mendoakan, dengan beristighosah agar segala bentuk peperangan, kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina dan Lebanon, mudah-mudahan pihak Palestina dan Lebanon diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan kunut nazilah
pada setiap sholat wajib, sholat fardu, dengan memohon keselamatan bagi kaum muslimin dan kekalahan bagi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan yang ketiga, apabila kita ada kemampuan, marilah kita mengirimkan, memberikan bantuan baik berupa material apapun yang bermanfaat bagi masyarakat Palestina, khususnya di Gaza dan Lebanon, melalui lembaga-lembaga yang punya kewenangan, agar umat Islam di sana bisa ditolong. Setidak-tidaknya doa kita akan penting, akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kebenaran pasti menjadi kebenaran. Kami yakin, kita semua yakin bahwa insya Allah Palestina, Lebanon akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين العباد واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.